Selamat datang kembali di channel Robinstart. Kali ini kita akan belajar terkait dengan regresi logistik, di mana regresi logistik ini digunakan jika variabel dependen kita berupa data kategorik yang kategorinya terdiri dari dua, baik merupakan data ordinal maupun data nominal ya. Data ordinal berarti dia memiliki tingkatan. Nah, misalkan saja kita ingin melihat pengaruh dari suatu tipe rumah sakit atau durasi, misalkan ya, durasi dari operasi dengan tipe dari alat yang digunakan terhadap kesembuhan pasien. Jadi kesembuhan pasien itu 1 sembuh, 0 tidak sembuh, misalnya seperti itu. Nah, di dalam regresi logistik itu yang dilihat bukan lagi pengaruh peningkatan, tetapi biasanya peluang dari suatu perubahan X terhadap peluang nanti terjadinya 1 atau 0-nya, atau disebutkan nanti odds ratio-nya. Langsung saja kita akan coba lihat datanya ya, kita coba latihan nanti untuk kita buka datanya ya. Datanya bisa kita ambil dari import dataset ya, misalkan dari data Excel. Sekarang kita dari data Excel, kita cari datanya di ini, regresi logistik ya, logistik. Nah, kita lihat datanya. Nah, di sini ada data kondisi, ada durasi operasi dengan tipe alat ya. Kondisinya tadi 0 itu tidak sembuh dan 1 itu sehat atau sembuh, seperti itu. Nah, kita import datanya. Oke, ini datanya tadi. Kemudian kita akan coba merun dengan regresi logistik ya. Kita buka sintaksnya. Sintaksnya nanti ada akan saya tampilkan di deskripsi ya. Di deskripsi regresi logistik ya, regresi logistik. Oke, misalkan kita menggunakan regresi logistik. Nah, di sini ada beberapa library yang kita jalankan ya. Jadi kalau nanti di sini ada muncul suatu pesan, misalnya di sini katanya library-nya belum tersedia, nanti tinggal diklik di sini package ya. Nanti tinggal diinstal library apa yang ada di sini, performance, caret, dan ini ya. Kita akan coba library-nya. Nah, ini berarti kalau dia hijau, biru berarti dia jalan ya. Tapi kalau kita ada yang nanti tidak jalan, berarti nanti diberitahu bahwa library-nya belum ada. Nah, ini datanya adalah kita buat data logistik ya. Kita buat summary-nya dulu. Nah, summary-nya seperti ini, kondisi ya. Nah, tapi kalau kita mau lihat datanya berupa data numerik ya, durasinya aja, sedangkan kategorik nanti pakai table ya. Misalkan untuk kondisi kita buat tabelnya seperti ini. Jadi ada 0 yang 13, 1 yang 22. Atau mau dalam persentase seperti pada deskriptif seperti ini. Oke, sekarang kita memberi label dari kondisinya, tinggal faktor dari data kondisi 01, 0 sakit, 1 sembuh ya. Tinggal kita jalankan. Nah, kemudian kita merun. Nah, ini sintaksnya adalah GLM ya, karena si logistik ini masuk dalam model GLM, Generalized Linear Model. Ini Y-nya kondisi dipengaruhi oleh durasi dan tipe peralatan. Data kita data logistik. Family-nya kita gunakan family binomial dengan link logit. Nanti link itu ada 3 biasanya, logit, probit, dan clock ya. Nah, ini kita run. Oke. Nah, kemudian kita klik summary-nya. Nah, kalau dilihat summary-nya di sini bahwa secara bersama-sama itu dilihat ya. Dari sini bisa kita lihat bahwa variabelnya signifikan, kemudian yang durasi dia signifikan yang positif. Nah, sedangkan tipe alat dia signifikan, kalau 5% tidak. Jadi ini ada bintangnya ya, bintangnya 1 itu kalau 10% dia baru signifikan, 5% tidak signifikan. Bintang 1 itu 0,1, 10%. Bintang titik ini ya, bintang 2 itu dia untuk 1% signifikan gitu. Jadi durasi peningkatan durasi operasinya akan meningkatkan peluang dia untuk sembuh. Sedangkan tipe peralatan 1 lebih besar dari tipe peralatan yang lainnya ya. Tapi karena ini negatif, maka tipe peralatan 0 yang lebih punya peluang sembuh lebih besar. Kemudian kalau cek multicall-nya apakah terjadi multicolliditas, cek multicall di sini atau tidak ada cek outlier, tidak ada outlier, cek multicall. Nah, antara durasi dan peralatan tidak terjadi multicall. Nah, untuk performance-nya, untuk uji Osmer ya, kalau kita lihat di sini modelnya oke ya, karena H0 itu fit, A1 tidak fit ya. Kemudian untuk memprediksi pakai ini saja untuk
Untuk R square-nya bisa kita lihat ini ya. Oke, dia 50% ya. Patokannya biasa 50%. Akurasinya, untuk akurasi kalau memakai AUC dia 88% ya. Tapi kalau mau pakai performance yang lain, nah di sini ada sintaks model performance. Kita tunggu. Oke, nah di sini dia lengkap, ada IC, BIC gitu ya. Nah, kemudian R square-nya pakai ini itu sekitar 41%. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk memprediksi, sintaksnya adalah predik M ya, modelnya, kemudian logistik diprediksi dari X1 sampai X2 ya, kecuali di data pertama kan Y-nya ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini, kemudian kita buat kategorinya ya. Kalau ini masih dalam bentuk peluang, kalau lebih besar dari 0,5 kita katakan sembuh, lebih kecil sakit. Kemudian kita bisa pakai tabelnya. Nah, nanti tabelnya, ini tabelnya tinggal kita run. Nah, berarti seperti ini. Jadi kesalahan yang sembuh itu ada 1, kesalahan yang sakit di prediksi sembuh ada 4. Jadi seperti itu ya. Demikian untuk regresi logistik menggunakan software R. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.